Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Misi yang ingin dicapai Bank Indonesia adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Untuk mewujudkan misi tersebut, Bank Indonesia memberikan layanan kepada perbankan dan masyarakat. Layanan kepada perbankan melalui kegiatan setoran dan bayaran serta layanan kas titipan. Sedangkan layanan kepada masyarakat melalui loket penukaran di kantor Bank Indonesia dan kas keliling. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga memberikan layanan penukaran uang logam atau koin bagi masyarakat. Kegiatan ini sudah dilakukan di beberapa kantor Bank Indonesia di berbagai provinsi, sehingga telah menjelma menjadi gerakan peduli koin nasional. Kita temu kita dalam acara Pekomen Peduli Koin menunjang ekonomi nasional. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu dan Ketua kita pada hari ini. Luar biasa. Poin yang harus kita pahami pertama kali adalah bahwa uang koin atau uang logam itu juga merupakan alat pembayaran yang sah, karena dia adalah bagian daripada mata uang rupiah. Dan kita sama-sama tahu, baik di Undang-Undang Dasar negara kita, kemudian di perundangan-perundangan lainnya, termasuk di Undang-Undang Mata Uang, dinyatakan bahwa rupiah adalah mata uang yang tunggal satu-satunya yang berlaku di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, namun faktanya banyak di kalangan masyarakat yang masih menganggap bahwa uang logam ini seolah-olah menjadi sulit untuk digunakan di dalam transaksi, ataupun juga ada kecenderungan untuk pengabaian, ya. Jadi mengabaikan nilainya hanya 100 rupiah, kemudian juga susah bawanya, berat, ya. Kalau lewat security detektor selalu bunyi gitu kan, ya, sehingga banyak masyarakat, barangkali juga termasuk kita di sini, ya, tolong nanti bapak-bapak lihat di laci-lacinya, di kaleng-kaleng, di kantong-kantong plastik gitu, ya. Orang malas membelanjakan karena membawanya berat, orang malas membelanjakan karena masih ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang kalau orang belanja pakai uang kertas, kemudian ada kembalian yang hitungannya harusnya dibayar uang logam, tapi kemudian penyedia jasanya tidak memiliki stok uang logam. Akhirnya boleh kembalinya dalam bentuk permen
Itu bukan kembalian, itu memaksa orang untuk beli permen dengan uang logam. Padahal tidak boleh ada transaksi yang harusnya dilakukan dengan rupiah tapi dilakukan dengan benda apapun juga. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini akan semakin mendorong kita semua, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dari perbankan untuk ikut mendorong nasabahnya menggunakan koin sebagai alat transaksi yang sah dan memang bermanfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan pada khususnya. Banjarbaru, bisa. Terima kasih. Dari 10 tahun terakhir, Bank Indonesia mengedarkan 6 triliun koin rupiah, tapi yang kembali hanya 900 miliar. Jadi ada dana idle kurang lebih 5,1 triliun. Bayangkan 5,1 triliun itu kurang lebih 5 kali APBD-nya Kota Banjarbaru per hari. Ini luar biasa, bisa kalau itu digunakan bisa membangun Banjarbaru selama 5 tahun. Nah, ini perlu kita sadari dari kurangnya kesadaran, kurangnya apresiasi dari masyarakat untuk menggunakan uang koin ini, tercipta potensi ekonomi yang idle, yang sangat sayang begitu tidak dipergunakan. Kalau kita dapat gunakan, bisa membantu perekonomian khususnya untuk UMKM, pengembangan UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru. Kali ini Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan peduli koin menunjang ekonomi nasional yang bisa disebut dengan Pekomen. Pekomen di Banjarbaru dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2016 bertempat di Lapangan Murjani. Kegiatan ini bersamaan dengan event Banjarbaru Creative Expo. Pekomen mendapat dukungan penuh oleh pemerintah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Kegiatan ini bukan hanya lanjutan dari Pekomen sebelumnya, tetapi juga mencoba mempertahankan momentum peduli koin yang sudah terasa gemanya sejak diadakan kegiatan Pekomen. Sebagaimana diketahui, kegiatan Pekomen sebelumnya telah dilakukan tanggal 21 Agustus 2016 di Taman Siring Banjarmasin.
Pekomen ini sebagai upaya untuk mengurangi perilaku hoarding di masyarakat, yakni masyarakat cenderung menyimpan uang logam dan tidak menggunakan sebagai alat transaksi pembayaran. Dari sudut pandang personal, dengan tindakan hoarding akan muncul kecenderungan untuk enggan menggunakan kembali uang receh tersebut dalam perputaran perekonomian. Jika dilakukan dalam jangka lama, potensi kegunaan uang tersebut akan semakin berkurang seiring menurunnya nilai mata uang sejalan dengan prinsip the future value of money. Jadi kita harapkan program ini bukan hanya berhenti sampai di sini saja. Seperti juga yang dilaksanakan di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu, kami juga sudah berkomitmen bahwa kegiatan Pekomen ini akan menjadi kegiatan yang kita laksanakan secara terus-menerus, termasuk salah satu kelanjutannya adalah di Banjarbaru. Harapannya seperti juga yang tadi saya kemukakan, ini akan terus kita lanjutkan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan harapan kami tentu dengan kegiatan ini masyarakat akan terbantu ya dengan penukaran uang logamnya tadi, sehingga tidak ada lagi uang logam yang disimpan di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, tapi betul-betul dapat dimanfaatkan untuk belanja, untuk bertransaksi, atau setidaknya seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Wakil Wali Kota, kalau memang tidak mau kita belanjakan akan lebih bermanfaat kalau itu bisa kita sumbangkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Buat mereka uang sebesar apapun tentu sangat bermanfaat, dan saya kira itu satu himbauan yang sangat positif yang perlu kita ikuti bersama. Perilaku penimbunan ini tentunya memiliki dampak yang tidak baik bagi perekonomian. Oleh karena itu, Bank Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya penggunaan uang logam, agar kesadaran masyarakat bahwa uang logam merupakan alat transaksi resmi di Indonesia, sehingga digunakan untuk bertransaksi sehari-hari. Bagaimana kita ketahui bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia itu kan mengeluarkan dan mengedarkan uang. Jadi di Departemen Pengelolaan Uang yang ada di Bank Indonesia Jakarta, mulai dari uang itu dicetak sampai dengan uang itu dimusnahkan, itu adalah tugas kita. Salah satu yang menjadi concern kita adalah mengenai koin. Jadi koin ini sebagaimana kita ketahui, kita paham nih, biaya pencetakan uang yang terbesar kedua di Bank Indonesia itu adalah biaya pencetakan uang, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari dalam sambutannya dalam pembukaan Pekomen ini adalah mencapai 3,5 triliun rupiah untuk biaya pencetakan uang. Jadi kami mengharapkan, karena memang kepedulian masyarakat terhadap penggunaan koin ini kan sebenarnya adalah untuk memudahkan transaksi ekonomi di masyarakat. Kami mengharapkan ini masyarakat ke depannya dengan cara seperti ini kita bisa belajar untuk bisa menghargai koin ini. Sehingga ke depan masyarakat dalam rangka melakukan transaksi di transaksi itu pengembalian itu menjadi lebih mudah gitu. Jadi kita ingin semua yang ada di uang baik uang kertas maupun uang logam khususnya, sekecil apapun itu sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi masyarakat menggunakan transaksi ke depannya dengan menggunakan uang logam ini untuk transaksi kecil.
Pekomen bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa uang logam sebaiknya digunakan untuk bertransaksi. Selain itu, jika dikumpulkan, uang logam memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Masyarakat diajak untuk mengecek laci-laci maupun celengan di rumah untuk kemudian ditukarkan dengan uang kertas dalam event ini. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menghimpun kembali uang logam yang beredar di masyarakat. Harapannya kegiatan Pekomen ini juga dapat diaplikasikan atau dilakukan juga di kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan dalam rangka menghimpun kembali atau kembali mengingatkan bahwa uang logam juga merupakan uang rupiah yang sah di dalam digunakan untuk transaksi yang pada akhirnya akan berdampak terhadap perekonomian di kabupaten dan khususnya di masing-masing kabupaten dan umumnya di Kalimantan Selatan. Aku cinta rupiah, biar dolar di mana-mana. Aku suka rupiah. Sebagai ilustrasi, di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 setiap bulannya Bank Indonesia mengedarkan atau outflow uang logam baru rata-rata 1,1 miliar rupiah. Namun tidak ada yang kembali atau inflow ke Bank Indonesia. Diproyeksikan hingga akhir tahun akan terjadi outflow sebesar 15 miliar rupiah atau meningkat 2,4 miliar rupiah dari tahun 2015 yang sebesar 12,6 miliar rupiah. Berharap ya bahwa sebagai satu pesan atau edukasi Bank Indonesia agar masyarakat menggunakan uang logam atau koin itu kan bukan hanya satu kali kegiatan kemudian kita akhiri. Jadi ini memang merupakan sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Jadi seperti tadi saya katakan, yang pertama kita ada kegiatan di Banjarmasin, hari ini di Banjarbaru, dan berikutnya kita akan tetap melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar menggunakan uang logam untuk bertransaksi. Karena bagaimanapun juga, uang logam walaupun nilainya kecil, tapi itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kelancaran transaksi pembayaran di Indonesia. Kita juga sudah bekerja sama ya dengan bank-bank umum ya, dengan perbankan yang ada di kota Banjarmasin maupun di kota Banjarbaru termasuk di Martapura, bahwa mereka pun siap melayani penukaran uang logam. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin menukar uang logam bisa datang ke kantor Bank Indonesia, bisa juga datang ke kantor perbankan baik di Banjarmasin maupun di Banjarbaru. Selain itu juga kami juga memiliki kegiatan kas keliling. Nah, kegiatan kas keliling Bank Indonesia juga tetap melayani. Kalau ada masyarakat yang ingin menukarkan uang logam dan kebetulan pada saat itu ada kegiatan kas keliling kami, Bank Indonesia, itu juga bisa menukarkan kepada kami. Dalam sosialisasi di kegiatan Pekomen, rekan-rekan Genbi atau generasi baru Bank Indonesia turut hadir dalam memeriahkan kegiatan ini.
Rekan-rekan GNB melakukan sosialisasi melalui drama yang berisikan tema alat transaksi pembayaran yang isinya cinta rupiah, peduli koin, dan alat pembayaran non-tunai. Acara Pekomen ini sendiri harapannya bisa membantu perekonomian di daerah Kalimantan Selatan. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu mempunyai koin di rumahnya atau mungkin menumpuk, bisa langsung dibawa ke sini. Tapi syaratnya tadi harus dipisahkan dulu koin-koinnya sesuai tahun emisinya. Jadi dibawa aja langsung. Kegiatan Pekomen kali ini mendapat perhatian sangat antusias dari masyarakat Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menukar uang logam. Sekian dari mana Pak? Martapura. Martapura. Uang jumlah total yang ditukar hari ini berapa Pak? Hampir 1.477.000. Info dari mana Pak? Ada penukaran uang? Dari Bank Danamon Syariah Martapura. Oke. Di akhir acara yang berdurasi selama 4 jam sejak pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, terkumpul uang sebesar Rp92.915.000. Sebagai catatan, Pekomen di Banjarmasin tanggal 21 Agustus berhasil mengumpulkan Rp215 juta. Dalam kegiatan Pekomen, Bank Indonesia juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencintai uang rupiah. Masyarakat diminta untuk tidak meremas uang rupiah, tidak mencoret-coret uang rupiah, dan tidak menstaples uang rupiah. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, pergunakanlah uang rupiah sebagaimana mestinya untuk menunjang perekonomian Indonesia.